Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Camillus de Lelis. Camillus lahir di Bosio-Nico, Italia Tengah pada tahun 1550. Sebagai anak pejabat militer, Camillus amatlah nakal. Pada masa remajanya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda positif bahwa ia akan menjadi abdi Allah. Pada usia 17 tahun, Camillus menjadi tentara di Venesia. Tetapi 7 tahun kemudian, ia dipecat karena lekas naik darah dan suka berjudi. Akibatnya, ia menjadi luntang-lantung dan jatuh miskin. Camillus akhirnya bertobat dan berniat melamar menjadi seorang bruder Kapusin di biara itu, namun ditolak. Camillus yang memiliki luka serius di kakinya sewaktu menjadi tentara, akhirnya bertolak ke Roma untuk mencari pengobatan. Di kota itu ia bertemu dengan Santo Philippus Neri yang akhirnya menjadi bapa pengakuannya. Baiklah Camillus, kamu kuterima sebagai pasien di rumah sakit San Giacomo ini, dan nanti kalau sudah sembuh, kamu bisa menjadi perawat dan tugas menjaga orang-orang sakit yang tidak terobati lagi. Oleh karena kesabaran dan kesanggupannya merawat, Camillus kemudian diangkat menjadi direktur rumah sakit itu. Semangat pelayanannya kepada para pasien sungguh besar. Ia kemudian berkeputusan untuk membaktikan dirinya bagi pelayanan orang-orang sakit. Atas nasihat Philippus Neri, Camillus kemudian belajar sebagai seorang calon imam dan ditahbiskan pada tahun 1584 di kota Roma. Setelah itu, Camillus pada tahun itu juga mendirikan sebuah tarekat baru, yaitu tarekat hamba-hamba orang sakit yang disebut juga imam-imam Camillian. Karena kepeduliannya pada pelayanan orang-orang sakit, 2 tahun kemudian, kongregasi ini direstui oleh Sri Paus Sixtus yang kelima pada tahun 1586, dan pada tahun 1591, Paus Gregorius yang ke-14 meningkatkan statusnya menjadi sebuah ordo religius. Camillus menjadi pemimpin pertama ordo itu dan membangun biara-biara di Napoli dan kota-kota Italia lainnya. Kepada rekan-rekannya ia menasihatkan, mengabdikan diri seikhlas-ikhlasnya hingga titik darah yang terakhir. Karena Tuhan hadir secara paling nyata di dalam diri orang-orang sakit yang kita layani. Kita ditugaskan Tuhan untuk melayani Dia di dalam diri orang-orang sakit ini. Camillus meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1614 dalam usianya yang ke-64 tahun. Jenazahnya dimakamkan di gereja Santa Magdalena, Roma. Camillus dinyatakan sebagai beato pada tahun 1742 dan digelari santo oleh Paus Benediktus yang ke-14 pada tahun 1746. Ia dihormati sebagai santo pelindung orang-orang sakit
para perawat, dan organisasi-organisasi kesehatan. Saudara-saudari, kita sadar budaya global dan pengaruh perkembangan zaman telah banyak membuat nilai baku menjadi lemah. Nilai kesederhanaan, kerendahan hati, solidaritas, dan rela membantu kian memudar. Orang tak mau menjadi kecil, tapi ingin menjadi yang wah dan hebat. Orang memilih jalan pintas dengan bergaya instan, tak mau proses, menjadi hedonis, konsumtif, dan mengejar gaya hidup mewah. Gaya hidup ini akan membuat perasaan rendah hati menjadi tidak masuk akal. Apalagi ketika uang menjadi nilai tertinggi dan dijadikan Tuhan yang dicari dan dipuja. Manusia menghalalkan segala cara dengan kerakusan dan korupsi yang membabi buta. Dampaknya, sebagian orang mendapatkan uang secara berlebihan dan sebagian lagi tak punya apa-apa, kian miskin, lesu, tak berpengharapan, dan terpuruk. Inilah kenyataan dan ladang pewartaan gereja untuk mewujudkan kesetiaan pada Kristus dalam perutusan kita di dunia. Di satu sisi, gereja harus berani membangun budaya pertobatan dengan mempromosikan budaya adil dan damai. Sehingga orang tak serakah dan mementingkan diri sekaligus menggerakkan mereka yang berpotensi rela berbagi. Di lain pihak, gereja terus menghadirkan pengharapan bahwa Bapa selalu merindukan mereka yang terpuruk untuk datang padanya melalui pintu gereja. Kehadiran gereja tak boleh hanya berhenti menghadirkan kemegahan rohani. Kita tak boleh bersembunyi dan merasa aman di balik keagungan liturgi dan aneka simbol yang meriah dan menarik. Bukan berarti liturgi tidak penting. Pengalaman kasih Allah yang terungkap dalam simbol dan perbuatan liturgi harus mendorong ungkapan pengalaman kasih akan Allah dengan perbuatan nyata. Bagi yang terbelenggu dan letih, gereja harus meyakinkan kita dibebaskan dan gembira bersama Kristus. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.